bantuan swadaya Mahan Sejahtera. Jadi ini adalah bantuan terhadap rumah-rumah yang dinilai tidak layak huni dan dianggap mempunyai prioritas untuk kita bantu. Nah, jadi BSMS ini merupakan program provinsi di mana satu rumah itu mendapatkan bantuan 20 juta rupiah. Nah, ini yang kita coba buat di tahun 2026 ini adanya aplikasi berkenan dengan pengaduan masyarakat khusus untuk dinas kita. Walaupun secara pemerintahan provinsi sudah ada Lampung In, kita akan buat spesifik dinas ini aja ya. Spesifik dinas ini nanti kita akan connectingkan dengan kawan-kawan di Lampung In yang ada di Bapeda. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung program pemerintah dan apapun juga yang kita bangun untuk dijaga itu fasilitasnya yang telah dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pemirsa, kali ini kita berjumpa dalam program Rilis Corner. Tim Rilis Corner hari ini berkunjung ke Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung. Kita mau ngobrol-ngobrol bagaimana eksistensi program kerja dan capaian kerja di tahun 2025 ini. Karena ini mau berganti tahun kan pemirsa. Kita ngobrol-ngobrol dengan Bapak Sekretaris Dinas yaitu Insinyur Tony Ferdinansyah STMM. Assalamualaikum. MT. Oh iya, saya ulangi Bapak Insinyur Tony Ferdinansyah STMT ya. Pak Tony, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyediakan waktu nih buat ngobrol-ngobrol Pak Tony. Kita pengen tahu bocoran dari Dinas PKPCK ya, biar enak nyebutnya PKPCK ya. Pak, di dinas ini setelah pindah ke kantor baru bidangnya tetap sama? Ada berapa tuh Pak? Sama, jadi nomenklatur kita tetap sama walaupun pindah kantor. Jadi ada 4 bidang. Yang pertama bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, kemudian bidang gedung dan infrastruktur wilayah, kemudian bidang penataan ruang dan pertanahan, kemudian ditambah 1 sekretariat. Oh gitu. Dan semuanya udah pindah ke sini ya Pak? Sudah. Kayaknya berangsur-angsur tapi nggak sekaligus ya tempo hari. Iya, berangsur-angsur karena memang ada beberapa gedung baru yang harus kita selesaikan. Kondisi visi konstruksinya belum selesai. Tapi sekarang mudah-mudahan 2026 Desember nih 2025 semua sudah pindah ke sini. Sudah pindah semua. Ya. Jadi tahun 2026 semuanya sudah full. Keluarganya udah lengkap ya. Ya. Terus gini Pak Tony, sebenarnya visi besar dinas ini dalam membangun kawasan pemukiman yang lebih layak dan berkelanjutan di Lampung itu seperti apa Pak? Iya. Jadi kita punya visi besar Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya itu adalah mewujudkan hunian yang layak. Karena memang kalau kita bicara masalah nama nomenklatur dinas kita ini kan gampangnya kita bicara masalah perumahan, pemukiman, artinya hunian, tempat tinggal. Hunian yang layak, mewujudkan hunian yang layak, aman, berkelanjutan, dan juga pemukiman yang terintegrasi dengan infrastruktur yang dasar bagi seluruh masyarakat Lampung. Jadi artinya tidak hanya bicara masalah huniannya saja, pemukimannya saja, rumahnya saja, tapi juga harus didukung oleh sarana prasarana yang menunjang di dalamnya. Gitu loh. Misalnya seperti siringnya, adanya gitu drainase, adanya tempat sampah yang layak, adanya WC, adanya air bersih, aksesnya, jalan masuknya dan sebagainya. Baik. Nah, sekarang gini Pak, ada beberapa masyarakat yang nanyain apa bedanya tugas Bina Marga sama PKPCK, apa yang membedakan? Kayaknya terlalu tipis kali bedanya, apa gimana Pak? Kalau dibilang tipis enggak juga, jadi jelas ada garisannya. Jadi kalau kita lihat berkenan dengan masalah KPU-an, bidang KPU-an ini sebenarnya kalau kita lihat secara garis besar itu ada tiga bidang yang mencakup di dalamnya. Yang pertama masalah jalan jembatan, kemudian masalah perumahan atau cipta karya, permukiman, masalah cipta karya, kemudian bidang air. Nah, untuk di Provinsi Lampung sendiri, itu ada tiga KPU-an yang memang diampu oleh 3 dinas, 3 OPD. Yang pertama Dinas Bina Marga, yang dimana tusinya secara garis besar itu ngurusin soal jalan jembatan. Jalan dan jembatan. Kemudian kalau kita ada perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya. Di situ ada kita bicara masalah perumahan permukiman, kemudian jalan pun ada, tapi bicara masalah jalan kecil, jalan desa, jalan lingkungan. Beda dengan jalan Bina Marga. Kalau kita bisa bicara jalan Bina Marga itu speknya beda. Jalan provinsi itu. Itu jalan provinsi. Kalau kita ini jalan lingkungan, jalan desa, jalan antar desa, gitu kan. Dan dari
luasannya juga lebarnya juga beda. Kalau misalnya di Jalan Bina Marga itu biasanya dia dengan lebar minimal antara ya lebih kurang 6 meter. Oh, jadi minimal. speknya beda ya? Beda. Kalau Kemudian jembatan pun gitu? jembatan pun seperti itu. Oke. Tapi kita untuk sementara ini untuk di Dinas Cipta Karya Provinsi belum melaksanakan pelaksanaan jembatan itu gitu loh. Jadi masih bicara jalan lingkungan. Kemudian kalau PSDA jelas di situ air, bicara masalah irigasi, saluran air mengairi ke sawah dan sebagainya. Oke. Jadi Kalau itu bangunan, dia apa aja meliputi yang bagian tugas dari PKPCK? ya kalau bicara masalah bangunan, kalau kita bicara bangunan ya di sini pastinya ada bangunan yang merupakan aset pemerintah. Nah ini yang harus kita bangun dan kita rehab. Kemudian juga ada juga yang bicara masalah hibah terhadap masyarakat. Misalnya kita membuat sarana ibadah, kemudian tempat-tempat balai kampung, balai desa, dan sebagainya. Dan masyarakat boleh dong, kalau tadi bilang ibadah, misalnya ada satu desa tertentu yang butuh tempat ibadah, mereka boleh mengajukan atau gimana? Boleh mengajukan, tapi nanti kita akan melihat. Artinya tidak begitu juga itu akan kita ACC berkenan dengan pembangunan itu karena ada tahapan prosesnya. Ada tahapan proses yang harus kita lihat, misalkan berkenan dengan masalah lahan. Lahan itu memang harus benar-benar sudah dihibahkan kepada masyarakat. Kepada desa atau misalnya kepada kelurahan gitu. Artinya ini jangan sampai nanti ketika kita bangun, kita rehab ada sengketa. Jadi artinya seperti itu. Oke. Terus gini, prioritas utama Dinas PKPCK ini apa Pak? Di tahun 2025 ya? Di tahun 2025 ini ada beberapa prioritas yang bisa saya sampaikan berkenan dengan tusi dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya. Yang pertama, percepatan penanganan kawasan kumuh yang merupakan kewenangan Provinsi Lampung. Kemudian adanya pembangunan infrastruktur dasar permukiman. Kalau kita bicara masalah infrastruktur dasar pemukiman ini, di situ di dalamnya misalnya adanya air minum, adanya drainase, kemudian adanya sanitasi, kemudian adanya pengelolaan sampah, dan pemanfaatan ruang publik atau biasa disebut RTH, ruang terbuka hijau. Kemudian ada juga prioritas utama kita adalah pendataan rumah tidak layak huni, RTLH. Jadi berkenaan dengan rumah tidak layak huni ini, pemerintah provinsi dalam hal ini kami Dinas PKPCK ini ada program namanya BSMS, Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera. Jadi ini adalah bantuan terhadap rumah-rumah yang dinilai tidak layak huni dan dianggap mempunyai prioritas untuk kita bantu. Nah, jadi BSMS ini merupakan program provinsi di mana satu rumah itu mendapatkan bantuan 20 juta rupiah. 20 juta. Syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya ada secara teknis, itu kita ada di bidang perumahan. Jadi kita akan melakukan pendataan. Nah, kita akan melakukan pendataan sesuai dengan readiness kriteria yang ada dari Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman. Itu misalkan mengenai luasan, kemudian mengenai bahan material yang sekarang berdiri, apakah ini sudah layak atau tidak. Kemudian pastinya rumah itu memang milik sendiri. Itu beda dengan program bedah rumah ya Pak? Atau sama? Oh ya sama. Bedah rumah cuma kita dibungkus dengan program BSMS namanya. Jadi biar mudah bahwa ini membedakan bedah rumah pun. Karena di bedah rumah ini macam-macam. Ada punya provinsi, ada punya nasional, ada punya kabupaten kota, juga ada punya CSR juga bisa kan menyebut bedah rumah. Jadi untuk membedakan bedah rumah punyanya provinsi apa? BSMS. Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera gitu. Pak izin, saudara-saudara kita di ujung Sumatera sedang ada musibah yang kita tidak pernah tahu terjadi di mana. Apakah setiap dinas, contoh di tempat kita itu ada memang anggaran yang disiapkan untuk jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, apa tuh namanya, dana taktis atau apa? Gimana? Ini kan infrastrukturnya parah banget kan gitu. Nah itu gimana antisipasinya? Memang udah ada apa enggak? Kalau di Dinas PKPCK untuk sementara berkenan dengan masalah antisipasi itu kalau kita belum. Tapi kalau di Dinas Bina Marga sudah ada. Itu ada namanya kan UPT dari 1 sampai dengan 6 di Bina Marga. Nah di situ mereka akan melihat kondisi jalan-jalan yang memang dalam kondisi rusak dan bisa langsung diperbaiki. Kalau kami belum. Bukan di sini berarti bidangnya bukan di sini. Oke. Pak Sekretaris, tahun 2025 tuh sering disebut sebagai tahun percepatan pembangunan. Lantas apa target capaian yang ditekankan oleh Dinas PKPCK sendiri, Pak? Iya. Di tahun 2025 ini ada percepatan pembangunan yang memang kita laksanakan sesuai dengan tusi dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya. Yang pertama berkenaan dengan penanganan luas kawasan kumuh kewenangan provinsi. Jadi luas kawasan kumuh provinsi Lampung secara total itu ada 1.125
933,02 hektar. Itu rata di seluruh kabupaten kota ya? Tidak. Oh, tidak rata. Jadi ada luas kawasan kumuh yang lebih banyak itu ada di Lampung Timur. Oh, itu ada 357,11. Dan yang paling sedikit itu ada di pesisir barat, ada 63,8. Mungkin ini pengaruh juga dari luasan wilayah juga kali ya. Luasan wilayah. Tapi yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung untuk luas kawasan kumuh dari 1933 itu ada 563,72 hektar yang jadi PR-nya provinsi untuk kita tangani. Itu sampai tahun berapa tuh PR-nya? Ya, berkelanjutan terus. Ya, di setiap tahun lah. Selalu kita coba. Tapi yang pastinya untuk penanganan ini kan kita nggak bisa bicara dengan luasan yang banyak karena banyak hal-hal yang harus kita penuhi. Dan kita menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Kemudian juga kita coba untuk capaian tahun percepatan pembangunan di 2025 ini kita coba untuk melakukan pendataan berkenaan dengan penerima bantuan BSMS, bantuan swadaya Mahan Sejahtera. Itu kita melakukan pendataan untuk di tahun 2026 dan sudah kita data ada 200 rencana ya, 200 nama by name by address yang akan mendapat bantuan. Jadi 200 kali 20 juta. Itu di berapa kabupaten tuh? Tersebar di beberapa kabupaten gitu loh. Ada kaitannya nggak dengan efisiensi itu? Jadi tahun ini tetap ada? Pasti. Gimana pastinya. tuh? Artinya kalau kita ada penambahan dana itu bisa kita tambah. Tapi ada beberapa tahapan yang harus kita lalui karena untuk mendata 200 rumah penerima bantuan BSMS ini itu kan harus tertuang dalam SK Gubernur. Jadi tidak tiba-tiba gitu dia muncul gitu. Jadi kita melakukan verifikasi pendataan di lapangan, kemudian oleh Pak Gubernur itu di SK-kan. Jadi kalau misalnya ada penambahan dana berarti ada revisi mengenai kalau data kita banyak. Lebih dari pasti 200 banyak. Ya. Cuma kita prioritas ya. Iya, yang prioritasnya. Kemudian kalau misalnya ada penambahan dana mungkin itu harus ada revisi SK Gubernur. Nah, kemudian yang selanjutnya penyediaan infrastruktur dasar pemukiman meliputi penyediaan akses air minum aman dan sanitasi aman. Salah satunya adalah untuk tusi kita adalah kita melaksanakan pembangunan titik-titik sumur bor air bersih gitu loh. Kemudian adanya penyediaan infrastruktur bangunan gedung sesuai standar kebutuhan. Selama ini kita untuk bangunan gedung kita banyak juga melakukan pembangunan maupun rehabilitasi terhadap aset-aset pemerintah. Bangunan sekolah misalnya kita bantu sarana prasarananya dalam bentuk lapangan parkir, paving block, kemudian pagar sekolah, kemudian WC sekolah. Tapi kalau untuk gedung sekolah kita nggak bisa masuk karena itu udah tusinya Dinas Pendidikan. Kemudian juga ada aset-aset pemerintahan yang kita bangun gedungnya, misalnya gedung-gedung kantor punya pemerintahan yang ada di provinsi, termasuk di UPT-UPT yang ada di kabupaten kota yang memang punya kita gitu. Terus juga kita juga bisa melakukan pembangunan gedung yang merupakan punya masyarakat hibah, jadi kita hibahkan misalnya seperti masjid, rehab balai kampung, rehab balai desa dan sebagainya. Kemudian juga kita melakukan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan penyediaan lahan untuk kepentingan umum. Artinya kita berpatokan, kita ada kitabnya dalam melakukan pembangunan ini, namanya RT/RW, rencana tata ruang wilayah yang sudah disahkan untuk provinsi ini di Desember 2023. Berlaku 20 tahun 2023 dan 2043 dan ini menjadi guide kita dalam melaksanakan pembangunan dan ini harus sesuai dan ini harus linier dan punya hubungan yang kuat dengan RT/RW yang ada di kabupaten kota. Jadi jangan sampai kabupaten kota beda kita beda. Jadi mengikuti kabupaten kota mengikuti provinsi, provinsi mengikuti RT/RW nasional. Gitu. Kemudian ada juga mengenai optimalisasi layanan digital dalam proses perencanaan, perizinan dan pengawasan. Jadi dinas kita ini sekarang sudah mulai melakukan pengembangan dalam bentuk inovasi-inovasi khususnya yang digital. Di beberapa kawan-kawan bidang sudah melakukan optimalisasi digital itu misalnya sudah adanya aplikasi-aplikasi yang memudahkan. Misalnya ada SIMTARU, Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang. Kemudian ada lagi EMAHAN itu elektronik MAHAN, itu gunanya untuk mendata rumah-rumah yang perlu bantuan tadi, yang BSMS. Jadi melalui digital. Kemudian ada SICAPER. Kemudian ada lagi, ini kami sedang di sekretariat sedang membuat aplikasi berkenan dengan laporan pengaduan masyarakat terhadap apapun juga yang ada khususnya sesuai dengan tusi kita. Dan kemudian juga semua itu
kita ini ada ininya, ada pusatnya, yaitu Lampung In ada di Bapeda. Jadi semua terintegrasi. Kita coba integrasikan aplikasi kita nanti dengan Lampung In. Oke. Baik Pak Tony, tadi kan Bapak sudah singgung tentang adanya kawasan kumuh yang harus dibenahi. Tadi total luas wilayahnya yang paling besar itu di wilayah Lampung Timur. Terus strategi dinas untuk mengurangi kawasan kumuh di beberapa wilayah yang masih menjadi perhatian itu seperti apa Pak? Iya, ada beberapa strategi yang kita jalani untuk mengurangi kawasan kumuh ini di daerah-daerah, terutamanya di kabupaten kota. Jadi kita juga yang pertama, kita melakukan pemberdayaan masyarakat. Kita melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam pengelolaan persampahan. Ini yang contoh konkret yang sudah pernah kita lakukan. Kita di bidang perumahan ini kita sudah pernah mengadakan beberapa hal. Kita mengundang narasumber untuk kita datangkan, kemudian kita berikan data-data, kemudian pembelajaran kepada masyarakat di satu lokasi misalnya berkenaan dengan sampah, mengenai pengelolaannya, cara buang sampah, termasuk dalam hal pemanfaatan sampah sehingga menjadi bermanfaat. Itu kita lakukan. Jadi sampah itu tidak sia-sia gitu. Jadi ada hal-hal yang bermanfaat bisa kita ini. Nah, itu kita lakukan pendampingan. Kemudian juga kita ada penyusunan master plan dan detail engineering design (DED) penanganan kumuh kewenangan yang merupakan kewenangan Provinsi Lampung. Jadi kita buat satu master plan yang memang secara garis besar kita mengetahui titik-titik mana yang harus kita lakukan pembenahan. Kita lakukan revitalisasi, kita lakukan pembangunan untuk mengurangi kawasan kumuh. Jadi kita coba itu. Termasuk di dalamnya DED-nya, sampai dananya pun kita tahu berapa. Tapi kan ini kan dana ini kan menyesuaikan nanti ya. Tapi paling tidak kita mengetahui gambaran berapa sih dana yang dibutuhkan gitu untuk menangani kawasan kumuh ini. Kemudian ada juga penanganan kawasan kumuh secara integratif, mencakup perbaikan fisik dan penyediaan infrastruktur. Artinya secara konkret selain kita bicara masalah data, kita juga melakukan pembangunan fisiknya. Misalnya kita melakukan pembangunan tempat-tempat pengelolaan sampah sementara gitu misalnya, ataupun kita melakukan pembenahan jalan lingkungan, siring, karena kan kalau misalnya kita lihat sekarang ini banyak sekali kawan-kawan atau masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga dampaknya sangat-sangat merugikan. Kita sudah bisa melihat di beberapa lokasi yang memang terjadi banjir karena perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Jadi pendekatan ini yang memastikan penanganan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga kita akan melakukan pembangunan ini secara berkelanjutan. Pak, untuk penanganan kawasan kumuh, ini kalau misalnya tahun lalu udah di satu daerah, itu kan tetap ada perawatan lagi, apa pemeliharaan nggak? Bisa aja mereka tuh udah nggak, hidupnya nggak normal, kumuh lagi jadinya. Itu gimana tuh? Jadi disitulah peran serta dari masyarakat sebenarnya, karena tidak mungkin ketika kita melakukan pembangunan, terus kita akan terfokus pada pembangunan itu. Jadi makanya kita melibatkan masyarakat, kita membuat kelompok-kelompok masyarakat yang akan melakukan perawatan, melakukan penanganan terhadap kerusakan-kerusakan keberlanjutan apabila terjadi kerusakan. Jadi masyarakat yang sudah ini. Gitu. Jadi kita bisa jadi kita bisa fokus ke tempat lain. Tapi kalau mereka mengajukan lagi untuk pemeliharaan, Pak, ini yang rusak lagi tuh. Itu prosesnya panjang lagi ya. Kita akan lihat kondisinya. Jadi stuck di situ akhirnya. Kita akan lihat kondisi karena banyak juga tempat yang belum tersentuh kan. Baiklah. Tadi Bapak sudah singgung juga nih Pak tentang bedah rumah layak huni yang akan diperluas cakupannya di tahun 2025. Tadi data udah ada ya. Hal apa yang bisa Bapak jelaskan lagi tentang terkait dengan ini Pak? Namanya bukan bedah rumah apa tadi? BSMS. Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera. Jadi memang di tahun 2025 ini untuk Dinas PKPCK karena adanya efisiensi anggaran, kita tidak bisa melaksanakan BSMS. Tapi di rencana di tahun 2026 kita akan melaksanakan itu, dan tahun 2025 ini kita lakukan untuk pendataannya saja dulu. Karena pendataan ini saja sudah membutuhkan waktu yang lama gitu. Karena kita harus benar-benar turun ke lapangan. Tapi kita juga dalam hal pendataan, kita itu melibatkan kabupaten kota. Jadi bukan kita juga, kalau kita misalnya harus turun langsung, SDM kita nggak akan cukup gitu loh. Jadi makanya kita koordinasi dengan kabupaten kota untuk mendata. Nah, ketika mereka mendata, data itu nanti masuk ke dalam aplikasi Mahan, dan di situ kita akan ngecek. Nah, nanti kita akan turunkan tim kita bersama konsultan untuk memverifikasi apakah betul rumah ini membutuhkan atau tidak. Sampai titik koordinatnya pun itu memang terlihat.
Jadi by name by address akan dilihat rumah itu sesuai nggak dengan apa yang memang disyaratkan, layak nggak untuk dibantu sesuai dengan syarat-syarat RTLH, rumah tidak layak huni, kemudian koordinatnya di mana, kemudian pemiliknya betul nggak sesuai dengan KTP dan KK, kemudian milik sendiri nggak tanah ini, rumah ini gitu. Karena nggak bisa kalau misalnya dia nyewa, kemudian kita perbaiki. Nah, jadi itu, jadi secara berkoordinasi, secara bertahap kita berjenjang dengan kawan-kawan kabupaten kota. Dan di tahun 2025 ini kita sudah melakukan pendataan untuk 2026, itu ada 200 pemilik rumah yang akan kita coba untuk bantu, artinya sekitar 4 miliar. 4 miliar. Masing-masing 20 juta ya? Ya, masing-masing 20 juta. Nah, kemudian kita juga tidak hanya bicara masalah APBD saja, BSMS provinsi saja, karena kalau kita mengandalkan dana dari pemerintah provinsi jelas tidak cukup. Makanya kita juga bekerja sama dengan APBN dalam hal ini. Mereka itu ada program namanya BSPS. Sama juga, cuma namanya beda lagi, BSPS, kita BSMS. Nah, BSPS ini mereka juga memberikan bantuan yang sama gitu loh. Nah, melalui dinas kita? Bukan, balai. Melalui balai. Melalui balai. Nah, itu tergantung dana mereka. Kalau kita sanggupnya 20 juta, mereka berapa? Mereka punya kewenangan dan disesuaikan dengan anggaran. Dan pastinya mereka lebih banyak dari kita, mereka bisa ribuan dalam 1 tahun. Artinya harus ada koordinasi nih biar nggak tumburan. Ya, betul. Makanya koordinasi kita terus berjenjang dan bertahap dengan kawan-kawan di nasional dalam hal ini balai. Kemudian juga ada bantuan bedah rumah itu lewat dana APBD kabupaten kota. APBD kabupaten kota. Nah, ini juga ya kita juga harus koordinasi, artinya yang tidak bisa kita laksanakan di provinsi, tidak dilaksanakan oleh nasional, ada kabupaten kota yang bisa menangani gitu. Kemudian ada tahapan lagi melalui CSR dengan pihak-pihak swasta. Dan pihak swasta ini juga kita coba untuk kita rangkul bagaimana caranya ini saling membantu dan saling mendorong gimana caranya RTLH kawasan pemukiman tidak layak huni ini bisa segera teratasi. Terus bagaimana mengatasi tantangan tentang ketersediaan lahan, pembiayaan, dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota sendiri, Pak? Ada beberapa langkah strategis sebenarnya yang Dinas PKPCK lakukan. Yang pertama, optimalisasi lahan pemerintah serta mendorong kerjasama pemanfaatan lahan kabupaten kota. Artinya kita juga selalu berkoordinasi dengan kabupaten kota berkenan dengan ketersediaan lahan ini. Jadi jangan sampai ketika kita membantu ataupun kita melakukan pembangunan di kabupaten kota ternyata terjadi masalah, khususnya masalah lahan. Jadinya itu wewenang mereka, tugas mereka tuh ya untuk memastikan tentang itu ya. Salah satu seperti itu. Kemudian adanya pemanfaatan dana yang berlapis mulai dari APBN, APBD maupun APBD provinsi maupun APBD kabupaten kota. Jadi artinya termasuk di dalamnya adanya CSR atau kemitraan dan kolaborasi swasta. Artinya yang seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau kita bicara masalah dana yang ada di provinsi pastinya tidak cukup. Makanya kita harus adanya pola pendanaan yang berjenjang tadi dan kita harus koordinasi yang kuat dengan kawan-kawan nasional, kabupaten kota dan swasta. Kemudian kita juga membuat forum namanya Forum Perencanaan Terpadu Pokja dan Forum PKP, Perumahan Kawasan Permukiman. Sehingga data bisa terintegrasi dan penetapan peran masing-masing pihak secara jelas. Artinya kita coba setiap bulan atau per tribulannya dalam 1 tahun ya. Kan itu kan akan berubah terus itu forum-forum itu, orang-orangnya, individunya. Yang pastinya forum itu terdiri dari beberapa OPD untuk membicarakan masalah hal-hal yang memang sesuai dengan tusi kami. Tusi kami berkenaan dengan perumahan dan kawasan permukiman. Proyek infrastruktur, Pak. Infrastruktur dasar pemukiman yang akan dibangun atau ditingkatkan. Misal seperti sanitasi, air bersih, drainase, dan juga ruang publik gitu, Pak? Iya. Jadi kalau sesuai dengan asta-cita Pak Prabowo, bahwa ada hal-hal yang memang menjadi prioritas dan harus kita dukung di daerah, beberapa hal misalnya seperti adanya sesuai juga dengan visi misi gubernur ya, artinya meliputi program hasil terbaik cepat, akses menuju tempat pengolahan pupuk organik cair. Jadi artinya Pak Gubernur juga punya visi misi bagaimana caranya akses menuju POC, pupuk organik cair itu bisa baik. Jadi ada satu tempat pengolahan
Nah, gimana akses jalan lingkungannya baik, menuju ke sana baik. Jadi jangan sampai tidak bisa dilalui. Nah, itu yang kita menjadi fokus utama, jalan-jalan yang menuju POC. Kemudian menuju mesin penggiling padi, dryer. Nah, ini juga menjadi visi misi Pak Gubernur yang kita dukung. Gimana caranya jalan-jalan lingkungan yang menuju ke situ juga baik. Kita di tahun 2025 ini ada 4 lokasi yang menuju dryer yang sudah kita bangun gitu loh. Jalannya ya. Jalannya. Karena kalau dryernya sendiri mungkin ada di OPD lain. Udah selesai. Sudah selesai. Kemudian ada juga infrastruktur yang kita dukung sesuai dengan program pemerintah pusat dan Pak Gubernur terkait Koperasi Merah Putih. Kemudian MBG, makanan bergizi gratis. Nah, akses menuju situ juga kita coba untuk perbaiki dan kita bangun. Kemudian ada juga pembangunan dan peningkatan sistem air minum, terutama jaringan distribusi jaringan perpipaan air minum, itu rencana nanti kita tahun 2026. Kemudian pengembangan sanitasi, drainase dan jalan lingkungan, kemudian pemanfaatan ruang terbuka publik. Kita selama ini sudah coba buat ruang terbuka publik, waktu itu kita coba bangun di Gisting, di Batu Keramat, itu kita yang buat waktu itu ada ruang terbuka hijau, gitu. Mungkin itu. Terus gini, untuk memastikan pembangunan infrastruktur itu kualitasnya bagus, tepat waktu, tepat guna, itu apa yang dilakukan, Pak? Ya, pastinya kita melakukan pengawasan yang berjenjang, berjenjang dan dari perencanaan hingga pelaksanaan. Jadi kita juga melibatkan kawan-kawan pihak ketiga, dalam hal ini konsultan yang melakukan perencanaan, kemudian melakukan pengawasan, termasuk di dalamnya rekanan fisik ya. Jadi artinya, nah disinilah peran serta kita, kolaborasi kita dengan pihak swasta dengan kita, artinya bagaimana ini harus adanya koordinasi yang baik sehingga mereka membangun, kita sebagai pengguna anggaran, kita melakukan pembayaran memang sesuai dengan manfaat dan sesuai dengan perencanaan yang ada. Dan ini kita juga tidak menampik bahwa kita juga menurunkan tim-tim kita yang SDM kawan-kawan kita untuk melakukan pengawasan di lapangan. Nah, kemudian ada juga e-monitoring dan dokumentasi progres secara digital atau SIMONEF. Nah, jadi kita juga punya aplikasi-aplikasi yang memang kita bisa simpan, kita bisa dokumentasikan itu dalam aplikasi-aplikasi yang digital yang sudah kita buat. Kemudian standar kualitas yang sesuai dengan SNI. Nah, ini menjadi salah satu syarat utama juga dalam hal pembangunan, karena kalau kita nggak sesuai dengan SNI, jangan sampai secara konstruksi dan secara fisik bangunan itu konstruksinya tidak baik, ya, sehingga mudah rusak, mudah roboh, mudah hancur dari segala macam ketika dipakai. Nah, kemudian juga adanya audit berkala yang dilakukan oleh misalnya BPK, BPKP, termasuk di dalamnya inspektorat. Dan ini terus berjalan, 1 tahun itu bisa 3-4 kali. Dan berjenjang mereka terus masuk. Jadi memang luar biasa pemeriksaan dari pihak-pihak auditor ini gitu loh. Kemudian adanya pelaporan masyarakat juga kita tampung. Nah, ini yang kita coba buat di tahun 2026 ini, adanya aplikasi berkenan dengan pengaduan masyarakat khusus untuk dinas kita. Walaupun secara pemerintahan provinsi sudah ada Lampung In, kita akan buat spesifik dinas ini aja ya. Spesifik dinas ini nanti kita akan connectingkan dengan kawan-kawan di Lampung In yang ada di Bapeda. Gitu. Baik. Tadi Pak Sekretaris sudah bilang tentang RTH ya, salah satunya dibangun tuh yang di Tanggamus. Terus revitalisasi kawasan sendiri mungkin ada nggak rencana kalau bocor untuk tahun mendatang, Pak? Revitalisasi kawasan, jadi seperti yang kita dengar bahwa akan ada itu namanya Lampung Raya ya. Di daerah Lampung Raya itu beberapa kabupaten ya. Ada Kota Bandar Lampung, ada Lampung Selatan, ada Lampung. Jadi Kota Bandar Lampung dengan penyangga-penyangganya, daerah sekitarnya. Nah, di tahun 2024 kami ada satu kegiatan memang 2026. waktu itu enggak di 2024. Waktu itu yang lalu kita ada kegiatan terkait ruang terbuka hijau, yaitu penyusunan data RTH Metropolitan Lampung Raya. Nah, Lampung Raya itu jadi Bandar Lampung selaku ibu kota provinsi didukung dengan daerah-daerah penyangga di sekitarnya, itu Lampung Raya itu. Kegiatan tersebut sifatnya masih pendataan memang, tapi itu sudah sangat dibutuhkan karena memang perkembangan khususnya di Bandar Lampung sendiri sekarang kan sudah crowded nih ya. Jadi itu terus berprogres ya? Berprogres, artinya Bandar Lampung ini sudah crowded gitu, menurut saya udah termasuk di dalamnya masalah kemacetan, masalah bencana banjir, walaupun itu banjir karena saluran drainase atau apa. Nah, ini crowded.
dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, ini harus dilakukan pemekaran walaupun bukan pemekaran wilayah ya, tapi pendistribusian lah gitu, pendistribusian masyarakat sehingga masyarakatnya tidak hanya bicara masalah yang penting tinggal di Bandar Lampung, tapi juga mereka juga bisa berpikir di sini juga di luar Bandar Lampung juga nyaman kok gitu sehingga tersebar. Nah, ini yang kita coba untuk kita buat satu dokumen data berkenan dengan Lampung Raya tadi. Gitu. Mudah-mudahan lah tuh segera bisa terrealisasi ya Pak. Ini udah akhir tahun 2025, artinya tantangan-tantangan yang dihadapi itu udah kelihatan ya untuk Dinas PKPCK sendiri. Terus rencana untuk tahun 2026 sendiri seperti apa Pak? Mungkin sebelum kita bicara masalah di 2026, saya juga bisa menyampaikan sedikit berkenan dengan masalah-masalah yang ada di 2025 dulu. Jadi memang yang pertama, yang pastinya di tahun ini kita juga masih bicara menghadapi luasnya wilayah kawasan kumuh yang masih banyak belum tertangani dan ini membutuhkan dana yang sangat besar. Nah, meliputi aspek infrastruktur dasar, kemudian seperti jalan lingkungan, air bersih, sanitasi, rumah layak huni, kemudian di mana itu semua tercantum di dalam kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi lebih kurang 563,72. Bayangkan saja Mbak, kita punya kewenangan 563,72 di mana PR banget itu ya. PR banget untuk mengatasi bukan satu item saja tapi banyak item. Kawasan kumuh tadi yang saya sebutkan tadi ada sanitasi, drainase, air bersih, jalan lingkungan. Nah, itu harus kita ini kan dalam selesaikan untuk kawasan kumuh itu gitu. Kemudian juga yang pastinya tantangan kita adanya keterbatasan anggaran dana. Nah, ini sangat membatasi kita dalam bergerak dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan gitu. Kemudian juga adanya kurangnya koordinasi lintas sektoral memang kita harus akui dalam hal permasalahan permukiman dan ini memang terkadang yang namanya koordinasi. Kendalanya apa itu? Ya biasanya kendalanya itu ya hanya bicara masalah. Karena sibuk masing-masing kali yang kira-kira seperti itulah ya gitu ya. Nah, jadi memang untuk mengatasinya kita melakukan integrasi program ke depannya nanti. Integrasi program seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya seperti kita melakukan adanya rapat koordinasi dengan kabupaten kota, adanya aplikasi kita yang terintegrasi dengan kabupaten, seperti Emahan itu integrasi itu dengan kabupaten kota, sehingga kita juga bukan tinggal terima data ya, jadi kita juga terbantu dengan adanya data dari kabupaten kota yang langsung bisa ada admin. Padahal itu aplikasi kita itu. Nah, kita serahkan ke mereka, tapi mereka ada hal-hal yang memang kita batasi juga. Nah, kemudian kita bisa akses. Nah, dari situ kita bisa verifikasi kembali. Gitu. Nah, jadi terintegrasi lah semua itu. Kemudian adanya penguatan koordinasi dan kerjasama pastinya, kerjasama dengan kabupaten kota, dengan kemitraan swasta dan sebagainya. Kemudian optimalisasi bicara masalah pendanaan. Artinya kita bicara mengoptimalisasi dana untuk yang prioritas saja gitu. Seperti itu kira-kira. Terus ini, tadi Bapak juga udah singgung kan soal tentang teknologi digital yang dimanfaatkan, ada nama-namanya lucu-lucu tadi seru-seru juga tuh ya. Itu dengan kepanjangannya masing-masing dan tugasnya masing-masing. Dalam pemanfaatan teknologi digital ini dalam perencanaan, pengawasan atau pelayanan publik dan cipta karya, Pak. Bisa jelasin lagi nggak Pak itu tadi? Apa saja sih? Jadi memang sudah hampir 5 tahun ke belakang ini kita sudah coba untuk berinovasi terus. Artinya hal ini untuk memudahkan kita dalam bekerja dan juga dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Yang pertama, contoh inovasi yang sudah kita lakukan adalah kita membuat sistem informasi pengelolaan perumahan dan permukiman berbasis digital, Emahan. Namanya Emahan, elektronik Mahan. Nah, ini gunanya itu untuk mendata secara detail, secara digital berkenaan dengan nama-nama by name by address yang memang benar-benar membutuhkan bantuan untuk kita lakukan bantuan berupa dana yang 20 juta tadi yang BSMS. Nah, ini Emahan ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita juga memberikan aplikasi ini juga kepada kabupaten kota, dibantu oleh kawan-kawan kabupaten kota yang memang langsung turun juga mereka ke lapangan untuk mendata. Kemudian data itu mereka masukkan dalam aplikasi Emahan itu. Nah, data-data di situ banyak, mulai dari foto rumahnya itu masuk semua datanya. Kemudian data-data pemilik. Yang survei ke lapangan tim dari mana tuh? Dari kabupaten kota ya? Awalnya dari kabupaten kota, awalnya.
Tapi nanti akan ada verifikasi dan kita juga turun. Turun juga. Kita ada dua lapis, dua tahap. Okay. Dua tahap. Nah, ketika mereka itu memasukkan data, ada foto, kemudian ada data-data pemilik rumah, termasuk di dalamnya digital koordinatnya dari letak rumah itu sendiri. Jadi memang sekarang ini data-data yang masuk ke kita berkenan dengan bantuan BSMS rumah tidak layak huni itu betul-betul valid dengan adanya emahan ini. Okay. Kemudian nanti dari kabupaten kota baru nanti kita lihat, kita turunkan tim kita, konsultan beserta kawan-kawan yang ada di bidang perumahan dalam hal ini untuk melihat langsung apakah ini layak atau jadi berlapis kita ini. Nah, ada lagi? Kemudian juga ada sistem informasi keciptakaryaan perumahan dan permukiman. Ini punyanya bidang permukiman. Itu disingkatnya SICAPER tuh. Jadi gunanya untuk memonitor, monitoring proyek infrastruktur yang ada di kawasan permukiman. Monitoring bicara masalah jalan lingkungan, air bersih, kemudian sumur bor dan sebagainya, termasuk di dalam drainase. Kemudian ada lagi SIMTARU namanya. Itu punyanya bidang tata ruang. Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang. Jadi gini, maksudnya kita ini kan pelayanan terhadap masyarakat. SIMTARU ini kan memuat data mengenai rencana tata ruang wilayah. Selama ini masyarakat itu selalu datang ke kita untuk menanyakan, misalnya ada investor atau ada masyarakat yang ingin membangun, mereka selalu datang langsung berhadapan muka dengan kita face to face. Nah ini kita hindari sebenarnya, kita hindari sehingga kita cukup dengan SIMTARU, masyarakat bisa mengklik, kita akan tahu kira-kira titik di mana dia akan membangun ini sesuai nggak dengan RT/RW gitu loh. Jadi tidak perlu lagi kita bawa berkas, menunjukkan berkas gitu sebanyak segala macam. Jadi SIMTARU ini sangat membantu sekali. Artinya dengan adanya SIMTARU, masyarakat tidak perlu datang, hadir, tidak perlu face to face, sehingga mengefisiensikan waktu dan yang pastinya dana gitu kan. Kemudian juga kita coba untuk di sekretariat khususnya kedepannya kita ada aplikasi untuk pengaduan tadi. Pengaduan ini sedang kita rancang ini di akhir Desember ini ya. Desember 2025 kita sedang rancang berkenan dengan laporan pengaduan, aplikasi yang berbasis laporan pengaduan. Jadi artinya semua hal-hal yang berkaitan dengan tusi kita, masyarakat bisa memberikan informasi, bisa memberikan saran, bisa memberikan kritik yang hubungannya dengan tusi kita ya, dengan tusi kita. Nah, semua ini memang kita ciptakan inovasi ini untuk dengan pola kita berpikir bahwa ini harus ibaratnya less paper lah, mengurangi kertas, intinya seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini terlalu banyak kertas boros kertas ya. Jadi inovasi ini sangat membantu kita semua di sini. Keberlanjutan dari inovasi yang dilakukan, ternyata Dinas PKP Provinsi Lampung ini juga aktif di media sosial. Apa yang kita pakai nih, Pak? IG, websitenya? Ya, kita ada website Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya ini. Itu alamatnya namanya disperkim lampungprof.go.id. Nah, silakan dilihat websitenya. Di bawah ada tulisannya ya. Ya, disperkim lampungprof.go.id. Itu website IG-nya kita. ada? IG kita juga ada, IG, FB, dan TikTok kita juga ada, namanya sama, Dinas PKPCK Lampung. Dinas PKPCK Lampung, huruf kecil semua. Ada di sini ya, akunnya kita tulis juga ya. Nah, di situ memberikan informasi. Bisa pantau dong ya. Ya, kita memberikan, kita coba men-share, memposting hal-hal yang kaitannya dengan tusi kita selama ini gitu di dinas kita. Dan ini adalah bagian dari keterbukaan informasi agar masyarakat bisa memantau pembangunan secara lebih transparan, benar? Betul sekali. Bisa diakses di situ ya, pemirsa. Terus dari seluruh program yang direncanakan, Pak, apakah ada dampak paling nyata yang diharapkan yang dirasakan masyarakat Lampung menurut Bapak di tahun 2025 ini? Apa saja, Pak? Ya, insya Allah banyak sekali yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi artinya yang pertama mungkin adanya akses terhadap hunian yang layak, yang awalnya rumah itu tidak layak huni, dengan adanya bantuan tadi BSMS yang kita lakukan, rumah itu menjadi layak huni dan memang bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang pertama. Walaupun di 2025 ini kita tidak ada implementasinya ya secara fisik. Tapi paling tidak yang sudah kita lakukan di 2024, 23, 22 dan sebelumnya progresnya kelihatan. Ya, sudah kelihatan. Nah, karena apa di 2025 ini kita tidak bisa mengimplementasikan karena keterbatasan dana tadi. Tapi di 2026 ada 200 rumah tadi yang saya sampaikan. Di 2025 ini kita tahapan pendataan. Itu kemudian adanya
pastinya manfaat yang dirasakan juga adalah lingkungan pemukiman yang lebih sehat, bersih dan nyaman, gitu loh, dengan tertata dengan baik, kesehatan, nyaman dan asri pastinya. Kemudian adanya infrastruktur dasar yang lebih memadai dan berkualitas, gitu loh. Awalnya mungkin jalannya rusak, salurannya rusak, akhirnya bisa kita perbaiki pelan-pelan, walaupun dengan keterbatasan dana kita yang ada ya. Tapi terus bergerak lah yang pasti. Terus bergerak, karena kita menyesuaikan juga dengan apa yang ada, dana yang ada ya kita kerjakan. Dan ada sistem prioritas pasti. Nah kemudian kenyamanan masyarakat juga dalam menikmati ruang publik juga menjadi meningkat gitu, kenyamanan, karena tidak bisa dipungkiri memang kalau sesuai dengan Undang-Undang Penataan Ruang itu kan daerah itu harus menyiapkan 30% ruang terbuka hijau, tapi memang sulit memang ya seperti itu. Tapi paling tidak kita terus mengupayakan memaksimalkan adanya ruang terbuka hijau. Kita bisa lihat lah sekarang ini banyak anak-anak yang mencari lapangan bola aja susah sekarang gitu. Akhirnya mereka bermain di taman-taman, di mana, di lapangan-lapangan yang sudah di semen, diperkeras gitu. Padahal mereka juga perlu hal-hal yang seperti itu gitu. Kemudian juga kita pastinya manfaat yang dirasakan juga adalah kita akhirnya bisa menyediakan bangunan gedung pemerintahan mulai dari tingkat desa hingga provinsi. Seperti misalnya dari tingkat desa itu banyak sekali kita yang melakukan adalah misalnya rehab-rehab balai desa, rehab-rehab balai kampung, rehab-rehab musola, masjid di desa-desa, termasuk di dalamnya juga kita untuk tingkat provinsi banyak juga kita memperbaiki, termasuk di dalamnya membangun baru kantor-kantor pemerintahan, aset-aset pemerintahan provinsi yang benar-benar terasa yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Salah satu contohnya adalah drive-thru. Itu drive-thru itu kita yang buat, yang sekarang dimanfaatkan oleh Bapenda untuk mencari PKB, pajak kendaraan bermotor, melaksanakan PKB gitu. Oke. Nah, kita hampir sampai di penghujung obrolan dari akhir tahun 2025. Bisa nggak disampaikan capaian program yang sudah dilakukan, juga serapan anggarannya seperti apa, Pak? Ya, untuk tahun 2025 ini secara realisasi anggaran kita alhamdulillah bisa terserap semua. Gitu loh, dana yang ada di dinas kita, Pagua yang ada sudah bisa kita terserap semua, dan sesuai dengan SPM kita, standar pelayanan minimal kita, semua juga bisa kita lakukan gitu loh. Bisa kita capai gitu. Artinya untuk tahun 2025 ini. Nah, jadi kalau untuk bicara standar pelayanan minimal di dinas kita ini memang ada 2 standar pelayanan minimal yang harus kita laksanakan gitu. Yang pertama adalah berkenan dengan perumahan. Standar pelayanan minimal perumahan, yaitu berupa penyediaan rumah layak huni untuk korban bencana. Kebetulan 2025 ini tidak ada bencana. Bencana provinsi. Kita juga nggak berharap ada bencana. Ya, alhamdulillah akhirnya kita tidak ada bencana, dan ini bisa kita dana yang untuk ke situ bisa kita alihkan ke tempat yang lain gitu. Kemudian yang kedua berkenan dengan di perumahan tadi, berkenan dengan SPM tadi, itu berkenan dengan relokasi masyarakat yang terkena program pembangunan pemerintah provinsi. Maksudnya gimana tuh relokasi mereka? Jadi misalnya kita ada, tapi ini tidak terjadi di 2025. Jadi misalnya suatu saat nanti misalnya pemerintah provinsi akan melakukan pembangunan di mana lokasi lahannya itu adalah lahan punya masyarakat. Nah, kewajiban pemerintah untuk memindahkan, merelokasikan masyarakat ke tempat yang lebih nyaman, layak dan sesuai. Kebetulan tahun 2005 nggak ada ya? Kebetulan nggak ada, gitu loh. Nah, kemudian SPM yang selanjutnya adalah di bidang permukiman. Kita ada SPM standar pelayanan minimal di bidang pemukiman, yaitu SPAM regional, sistem pengelolaan air minum regional, dan sistem pengelolaan air limbah regional. Untuk saat ini, di tahun 2025 ini, dikarenakan keterbatasan dana, kita melakukan readiness kriteria untuk mendukung data-data yang dibutuhkan oleh balai, dalam hal ini nasional. Sehingga kita bisa dibilang sharing. Jadi artinya kita menyiapkan data untuk pembangunan fisiknya nanti akan dilakukan oleh balai. Seperti itu. Baiklah Pak Tony, tadi Bapak sudah sampaikan bagaimana program kerja, capaian, dan lain-lain yang sudah dilakukan oleh Dinas PKPCK Provinsi Lampung. Termasuk juga dengan capaian akhir dan serapan anggarannya ya, semua disampaikan. Pak Tony punya pesan apa nih sebelum menutup obrolan kita kepada masyarakat terkait dukungan dan partisipasi dalam program-program Dinas PKPCK ke depan, Pak? Ya. Terima kasih Mbak Novi. Artinya kami selaku pelayan masyarakat dalam hal ini yang bertugas sesuai dengan tusi kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung program pemerintah, dan apapun juga yang kita bangun untuk dijaga itu fasilitasnya yang telah dibangun.
serta kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang sehat, yang tertib dan berkelanjutan. Nah, disinilah diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat sehingga kita bisa mewujudkan Lampung sebagai provinsi yang maju, nyaman dan memiliki kualitas permukiman yang unggul. Iya. Amin, mudah-mudahan. Dan bagi pemirsa yang pengen tahu bagaimana aktivitas dari PKPCK Provinsi Lampung, bisa mengaksesnya ya di website tadi disperkimlampungprof.go.id atau di IG, Facebook dan TikToknya dengan nama akunnya Dinas PKP CK Lampung huruf kecil semua. Ya pemirsa, terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih loh Pak Sekretaris. Terima kasih waktunya Mbak kita udah Novi. ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Mampir sebentar dari lama ngobrolnya kita. Dikasih minum soalnya. Mudah-mudahan sukses selalu untuk PKPCK Provinsi terima Lampung. kasih. Rencana-rencana ke depan untuk membuat masyarakat lebih nyaman lagi bisa tercapai, Pak. Dan mudah-mudahan anggarannya bisa ditambah. Jadi tadi Pak Eren banyak banget soalnya tadi ya. Apalagi tentang perumahan kawasan kumuh tadi itu lebih haknya menjadi prioritas juga tahun depan tuh, Pak. Terima kasih Pak, sehat selalu. Sama-sama Pak Mbak Novi, terima kasih banyak pemirsa. Sama-sama, dan pemirsa, demikianlah obrolan saya bersama Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Tony Ferdinansah, STMT. Kita berjumpa lagi dalam Rilis Corner berikutnya dengan narasumber dan tema yang berbeda. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Oke.